Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore siswa-siswi Ibu kelas 10 MIPA 1, 2, 3, 4, 5. Bertemu lagi dengan Ibu hari ini di materi kita tentang Hindu-Buddha di Indonesia. Jangan lupa hari ini untuk absen, selalu tersenyum dan selamat belajar. Kita bahas masa Hindu-Buddha di Indonesia. Yang akan kita bahas di pelajaran atau materi hari ini adalah munculnya agama Hindu, sejarah munculnya agama Hindu, teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, kitab agama Hindu, kasta agama Hindu. Munculnya agama Hindu. Agama Hindu dalam bahasa Sanskerta disebut Sanatana Dharma. Berasal dari India dan dia lanjutan dari agama Weda, kepercayaan bangsa Arya yang mengalami pencampuran dan melahirkan kebudayaan Hindu. Di sini dijelaskan bahwa agama Hindu dibawa atau dipercaya oleh orang bangsa Arya, yaitu Indo-Iran. Kedatangan bangsa Arya mendesak bangsa Dravida, sehingga lama-kelamaan menjadi percampuran antara bangsa Arya dan Dravida yang melahirkan kebudayaan Hindu. Kebudayaan Hindu lebih banyak berpusat kepada pandangan hidup dan agama. Diperkirakan muncul pada tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Agama Hindu berkembang di India tahun 1500 sebelum Masehi. Ajaran Hindu bersumber dari kitab suci Weda. Agama Hindu diyakini tumbuh di India dan dia tersebar ke seluruh dunia, banyak memengaruhi kebudayaan-kebudayaan besar di dunia. Kita lanjutkan berikutnya. Setelah menjelaskan A sampai D, kita masuk ke dewa-dewi agama Hindu, istilah ajaran Hindu, contoh-contoh kerajaan Hindu, contoh-contoh peninggalan Hindu. Kita bahas yang pertama, Hindu. Baiklah, kita masuk ke teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori Brahmana, dikemukakan oleh Van Leur. Van Leur ini mengatakan bahwa Brahmana datang ke Indonesia atas undangan para kepala suku setempat. Kepala suku, Ibu lupa menjelaskannya, kepala suku ini pada masa Indonesia zaman prasejarah, kepala suku itu disebut dengan primus inter pares. Kita lanjut lagi ke materi yang terbaru ini, teori Brahmana disebarkan oleh kaum Brahmana atau kaum yang tahu agama Hindu. Ini datang atas undangan para kepala suku setempat. Kaum Brahmana inilah yang kemudian memperluaskan atau menyebarluaskan ajaran agama dan budaya India di Indonesia. Berikutnya adalah teori kesatria. Teori kesatria dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Dia mengatakan bahwa teori ini, raja-raja India datang menyerang dan mengalahkan suku-suku di Indonesia. Kesatria ini, kalian ingat aja, dia adalah seorang raja atau para kesatria yang kalah perang. Berikutnya adalah teori Vaishya, dikemukakan oleh N.J. Krom. Dia mengatakan bahwa Hindu-Buddha dibawa dan disebarkan oleh para pedagang India yang singgah di kota-kota di Indonesia. Tidak hanya itu, para pedagang India juga berasimilasi dengan penduduk setempat. Asimilasi artinya adalah pencampuran kebudayaan. Berikutnya, teori Sudra. Teori Sudra ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra, yaitu kasta-kasta orang buangan atau kasta-kasta rendah. Namun ada lagi kasta yang paling rendah, namanya adalah kasta Paria. Kita lanjut. Berikutnya adalah teori arus balik. Ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch lagi. Ia mengatakan bahwa proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia melalui dua tahap. Pertama, Brahmana dan biksu India menyebar ke seluruh penjuru dunia.
termasuk Indonesia, untuk menyebarkan agama Hindu. Yang kedua, para penguasa daerah mengirimkan para biksunya untuk belajar agama di India. Setelah itu mereka kembali ke Indonesia untuk mengajarkan ilmu yang telah diperolehnya. Kita lanjutkan berikutnya. Kita lihat berikutnya adalah kitab agama Hindu. Kitab agama Hindu itu dibagi atas 4. Rig Veda atau Rig Veda merupakan kitab tertua yang ditulis antara tahun 1500 sampai 900 sebelum Masehi. Yang kedua adalah Yajur Veda atau Yajur Veda, berisi tentang pedoman pengorbanan. Sama Veda berisi pedoman tentang puji-pujian. Atharva Veda atau Atharva Veda merupakan kumpulan mantra-mantra gaib. Ini menurut mereka ya, menurut ajaran agama Hindu. Kenapa kita belajar tentang Hindu dan Buddha, Bu? Karena sebelum Islam masuk ke Nusantara, Hindu Buddha telah duluan. Hindu dan Buddha duluan, sebenarnya Islam juga udah ada. Hindu, Buddha, Islam, itu mereka hidup berdampingan. Nenek moyang kita telah mengajarkan bagaimana cara kita saling menghormati walaupun kita berbeda-beda. Itulah Indonesia. Kita lanjut lagi ke pembelajaran kita. Kitab dari agama Hindu ini ada lagi tambahnya, itu Brahmana, Upanishad, dan Aranyakas. Ibu ulangi, pembelajaran tentang Hindu Buddha ini cuma sekilas doang, karena ini adalah pembelajaran di negara kita. Kasta agama Hindu ada kasta Brahmana, ada kasta Ksatria, kasta Waisya, kasta Sudra. Di akhir pembelajaran akan ada pertanyaan untuk kalian semua. Kita lanjut. Setelah kasta tadi, di Hindu kita mengenal kasta ya, di agama Buddha kasta itu tidak ada. Sekarang kita lihat dewa-dewi agama Hindu. Dewa tertinggi ada namanya Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Shiva. Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, Shiva perusak. Berikutnya ada Surya, Agni, dan Aswin. Ada Indra, Durga, Ganesha. Agni, Laksmi. Bayu, Saraswati. Chandra, Yama. Yang suka nonton film India pasti mengerti, pasti tahu lah ini apa ini maksudnya ini. Istilah ajaran Hindu ada karma, ada reinkarnasi, ada moksa, ada pratyastoma, ada candra sangkala, ada ahimsa. Karma, kalian tahu pasti apa itu karma. Reinkarnasi, moksa, pratyastoma ini adalah upacara penyucian diri dalam agama Hindu. Candra sangkala, cara menuliskan angka tahun suatu kejadian dalam bentuk simbol atau kalimat. Ahimsa, yaitu larangan membunuh dan melukai makhluk. Di agama Hindu mereka tidak ada yang namanya memakan yang berdarah lah. Maksudnya yang makhluk hidup seperti daging-dagingan lah. Contoh kerajaan Hindu, ada kerajaan Kutai, raja terkenalnya Mulawarman, ada kerajaan Kediri, raja terkenalnya Kertajaya, kerajaan Singosari, ada Ken Arok, raja pendiri dan raja terkenalnya Kertanegara, kerajaan Majapahit yang terkenal Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada, dan kerajaan Mataram Hindu. Nah, Mataram ini ada 3 ini. Ada dinasti Sailendra yang mendirikan. Menurut sejarah, dia adalah pendiri Candi Borobudur. Sedangkan dinasti Sanjaya, dia adalah pendiri Candi Prambanan. Isyana, ini adalah dinasti terbaru yang pindah karena adanya letusan gunung berapi. Contoh peninggalan kerajaan Hindu. Ada candi-candi. Ini Candi Muara Takus. Ada di daerah Sumatera, Biara Bahol, Sumatera, Kidal, Jago, Singosari, Panataran, Brahu, Tikus, Bajang Ratu. Ini terletak di Pulau Jawa. Prasasti-prasasti, ada Yupa di Kerajaan Kutai di wilayah Kalimantan, Kedukan Bukit, Talangtuo, Nalanda, ini prasasti yang ditinggalkan oleh Kerajaan Sriwijaya.
kebun kopi, jambu, muara cianten, ngantang, dan lain-lainnya. Kitab-kitab Samaradana, Baratayuda, Hariwangsa, Lubdaka, Arjuna Wiwaha, Kresnayana, Sumanantaka. Ini adalah kitab-kitab yang terkenal pada masa kerajaan Kediri. Negara Kertagama, Sutasoma, Ranggolawe, Panji Wijayakrama, Arjuna Wijaya ini terkenal di kerajaan Majapahit. Arca-arca, ada Rajasi, Wisnu di Percandian Cibuaya, dan budaya-budaya Hindu-Buddha yang ditinggalkan di Nusantara. Kita masuk berikutnya adalah Buddha. Agama Buddha. Sejarah munculnya agama Buddha pertama kali tumbuh di India, tepatnya di India bagian timur. Dia diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Agama Buddha ini muncul dari adanya agama Hindu. Di agama Hindu ada kasta, di Buddha tidak ada kasta. Agama Buddha ini menentang adanya kasta. Sebenarnya Siddhartha Gautama ini merupakan, kalau kita lihat, dia adalah kasta di Hindu, dia adalah termasuk kasta golongan kesatria karena dia dari keluarga kerajaan. Nah, kita lanjutkan. Agama Buddha muncul sebagai reaksi terhadap dominasi golongan Brahmana dalam ritual keagamaan. Kita lanjut lagi. Munculnya agama Buddha itu terdapat dalam kitab Tripitaka. Dalam agama Buddha dipecah menjadi dua bagian, yaitu Hinayana dan Mahayana. Kita lihat, kitab agama Buddha adalah Tripitaka. Bagian dari Tripitaka ada Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidharma Pitaka. Ini sekilas tentang ajaran agama Buddha. Ada Vata, ada Amisa Puja, ada Catur Paramita. Ini cuma untuk kalian ketahui aja sedikit. Aliran agama Buddha ada Hinayana, ada Mahayana. Hinayana itu artinya untuk mencapai nirwana. Nirwana itu artinya adalah surga. Nah, dalam perkembangan agama Buddha pecah menjadi dua aliran, yaitu Hinayana mengajarkan bahwa untuk mencapai nirwana sangat tergantung usaha diri melakukan meditasi. Sedangkan Mahayana mengajarkan bahwa untuk mencapai nirwana setiap orang harus mengembangkan kebijaksanaan dan sifat welas asih atau belas kasih. Nah, ini adalah contoh dari peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia yang masih bisa kita saksikan pada saat ini. Ini adalah hasil karya nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama ada Candi Prambanan, ada Candi Sewu, dan di sebelah kanannya adalah Candi Gedong Songo. Sedangkan Candi Buddha ada Borobudur, ada Candi Muara Takus di Kampar Riau, dan ada di sebelahnya adalah Candi Mendut. Siapa yang pernah pergi ke Candi Borobudur, kalian akan disambut dahulu oleh Candi Mendut, baru Candi Borobudur. Nah, kita lihat perbedaan kepercayaan. Kita lihat nih, di sini ada gambar patungnya nih. Perbedaan Hindu dan Buddha. Lihat, Hindu-Buddha. Hindu perpaduan bangsa Arya Dravida. Buddha itu adalah hasil pemikiran Siddhartha Gautama. Kitab suci berbeda. Hindu punya kasta, Buddha tak punya kasta. Dewa tertinggi oleh Hindu adalah Trimurti. Terus berikutnya, adanya perbedaan harkat martabat oleh Hindu, Buddha tidak ada. Di Hindu, hanya dipelajari oleh pendeta atau Brahmana, sedangkan Buddha itu bebas. Lanjutnya,
Di Hindu orang mengenal reinkarnasi, di Buddha itu kehidupan ditentukan oleh dharma baik yang dilakukan semasa hidup. Nah, kita lanjut ya. Kita lihat candi. Lihat ini, perbedaan candi. Candi Hindu, candi Buddha. Candi Hindu kita contohkan adalah candi Prambanan. Lihatin aja bangunannya ramping, tinggi ke atas. Kita bisa memasuki ruangannya, sedangkan candi Buddha itu tidak bisa. Dan candi Buddha lebih lebar daripada candi Hindu. Ciri-ciri candi Hindu dan Buddha. Di Hindu pada pintu masuk candi terdapat kepala kalan melengkapi dengan rahang bawah. Fungsi candi Hindu biasanya itu adalah untuk peristirahatan terakhir para raja-raja, atau kita kenal dengan pemakaman lah raja-raja. Sedangkan di Buddha itu tempat pemujaan. Hindu bentuknya ramping, sedangkan Buddha, candi Buddha ini berbentuknya lebih lebar atau tambun. Terus adanya Dewi Trimurti di Hindu. Terus kalau di Buddha, reliefnya itu memberikan cerita. Terus di Buddha ini pintu candi terdapat kala dengan mulut menganga tanpa rahang bawah dengan makara ganda di masing-masing pintu. Sedangkan di Hindu umumnya adalah tempat pemakaman raja, tempat penyembah dewa. Struktur candi, kalau di candi Hindu itu ada Burloka, Burvaloka, dan Svarloka. Sedangkan di Buddha itu ada Kamadhatu, Arupadhatu, Rupadhatu. Bagian candi. Pada bagian candi ada struktur candi Svarloka, Burvaloka, Burloka. Sedangkan pada candi Borobudur ada Arupadhatu, Rupadhatu, Kamadhatu. Ini sumber-sumbernya, sumber-sumber gambar maupun sumber-sumber materi. Bagi yang ingin bertanya silakan. Demikian penjelasan Ibu tentang materi masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Bertemu lagi di materi lainnya tentang kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Kalau ingin bertanya silakan bertanya. Boleh bertanya di grup WA maupun di komentar. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.